آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang sangat saya muliakan segenap para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid Raudhatul Jannah Banyuanyar dan juga para pengurus MWCNU Banyuanyar dan para hadirin hadirat semuanya yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun hujan yang cukup lebat, sangat lebat, bisa tetap kita laksanakan pengajian Pondok Ramadan. Mudah-mudahan turunnya hujan ini bersama dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, saya tadi diberi judul keutamaan tawadhu dan qanaah. Hadirin hadirat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, tawadhu itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya rendah hati. Orang rendah hati ini bakal dicintai oleh masyarakat sekelilingnya. Karena rendah hati ini bagian dari akhlak yang sangat terpuji dan akhlak yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan oleh para ulama, qala ba'dul ulama at-tawadhu yajlibu mahabbatal ikhwan. Sifat tawadhu ini bisa menarik cinta dari saudara kita, dari teman kita, dari orang-orang sekeliling kita. Dan ini sudah menjadi hal yang umum, Mbak. Orang tawadhu, orang rendah hati dicintai oleh masyarakat. Begitu sebaliknya orang sombong, orang sekitarnya pada nggak ada yang senang, pada nek semuanya. Kenapa? Karena sifat tawadhu ini sifat yang sangat terpuji. Sampai disebutkan waqala akhar man tawadhu'a ma'an nas tawadhu'an nasu ma'ahu. Orang yang rendah hati di hadapan manusia, maka orang sekitarnya akan rendah hati ketika bersikap kepada dirinya. Artinya, kalau kita rendah hati kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada masyarakat sekitar kita, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita pun juga akan rendah hati kepada kita. Nah, inilah sifat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad mengatakan, adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli thana'uhu ala aqranih wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bit ta'khir fi mawdhi'in yastahiqqu fihi at-taqdim wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamu mubalatihi bisakhatil khalqi fi jambil haqq. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Abdullah bin Alawil Haddad menyebutkan akal seseorang itu dianggap sempurna ketika dia mau memuji orang lain. Seorang laki-laki dianggap memiliki akal yang sempurna ketika dia mau memuji orang lain. Dia bukan hanya senang dipuji, tapi dia mau memuji orang lain. Begitu pula orang itu betul-betul dianggap tawadhu. Ada bukti tanda orang itu dianggap tawadhu, kata Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, ridahu bit ta'khir fi mawdhi'in yastahiqqu fihi at-taqdim. Orang itu rela duduk di belakang padahal seharusnya dia duduk di depan. Artinya apa?
dia rela untuk tidak mendapatkan perlakuan yang spesial padahal dia tergolong orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat. Ini sebagai bukti orang yang betul-betul memiliki sifat tawadhu. Dan ini kita lihat sendiri. Kita buktikan kalau kita lihat para habaib, para kiai, para ustadz ketika diminta duduk di depan, rebutan, bukan rebutan saling pengen di depan, rebutan suruh maju duluan, siapa yang maju duluan. Bahkan sedikit banyak di kalangan mereka yang nggak mau duduk di depan, padahal mereka tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah dan juga terhormat di hadapan manusia. Ini berarti sebagai bukti kalau dia adalah orang yang betul-betul tawadhu. Kemudian yang ketiga, kata Habibullah bin Al-Haddad, yang pertama tadi, orang itu betul-betul dianggap memiliki akal yang sempurna kalau dia mau memuji orang lain, dan betul-betul dianggap memiliki sifat tawadhu kalau dia mau tidak mendapatkan perlakuan yang spesial padahal dia seharusnya orang-orang yang terhormat. Kemudian yang ketiga, orang itu betul-betul dianggap ikhlas. Kapan orang itu dianggap ikhlas? Kalau dia rela dibenci oleh masyarakat demi memperjuangkan yang benar. Jadi kalau ada orang rela dibenci oleh lingkungannya, dibenci oleh masyarakat sekitarnya karena membela perkara yang hak, maka orang ini dianggap betul-betul ikhlas. Gak peduli dibenci orang, gak peduli dicinta oleh orang, yang penting dia benar-benar menyampaikan yang benar. Nah ini ada 3 bukti tanda tawadhu, tanda kesempurnaan akal, dan tanda keikhlasan seseorang. Kemudian, tapi tawadhu ini hadirin ada tempatnya. Tidak semua tawadhu itu terpuji. Maka kata Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak, at-takabbur 'alal aghniya wa tawadhu lil fuqara minat tawadhu. Takabbur, sombong. Takabbur ini lawannya tawadhu. Sombong di hadapan orang kaya itu bagian dari tawadhu, bagian dari rendah hati. Loh kok aneh Ustaz? Orang sombong dianggap tawadhu. Kapan? Bila dia sombong di hadapan orang kaya. Lah, kemudian tapi perlu dicatat di sini, sombong di hadapan orang kaya dinilai sebagai rendah hati, maka ulama memberikan penjelasan. Jangan disalahartikan. Misalkan saya di hadapan orang kaya, kemudian saya merasa lebih mulia dari orang kaya itu. Lah kalau ini ya sombong beneran, Pak. Maka sombong di hadapan orang kaya dianggap sebagai sikap rendah hati itu kapan? Artinya kita menampakkan di hadapan orang kaya, kita nggak minta duit kepada dia, kita nggak butuh kepada dia, kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini sombong kepada orang kaya yang dinilai sebagai sikap yang rendah hati. Karena ada, misalkan orang ini kalau kepada orang kaya, kalau kepada sesama orang miskin mungkin sikapnya biasa, tapi kalau di hadapan orang kaya nunduk sekali. Nunduknya ini menunjukkan kalau dia butuh kepada dia, butuh duitnya, butuh kekayaannya. Ini tidak bagus. Maka at-takabbur 'alal aghniya tawadhu. Sombong di hadapan orang kaya bagian dari rendah hati. Artinya kita kalau di hadapan orang kaya jangan menampakkan kita butuh kepada dia, kita ini mengemis kepada dia, tapi kita seakan-akan istighna anhu, kita nggak butuh kepada uluran tangannya dia. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Karena kalau diartikan secara zahir, sombong kepada orang kaya dianggap sebagai tawadhu, kemudian menganggap dirinya lebih mulia. Ini tidak boleh. Kepada siapapun kita nggak boleh merasa lebih mulia daripada kita merasa lebih mulia dari orang lain. Sampai disebutkan oleh para ulama, Pak, merasa lebih mulia dari orang kafir itu aja tidak boleh. Misalkan kita melihat ada orang kafir, ada orang non muslim, kemudian kita merasa, oh saya Islam nih, saya lebih hebat, saya lebih mulia. Ini nggak boleh. Artinya apa? Kita harus memiliki sikap rendah hati, merasa diri kita nggak lebih mulia dari orang lain, walaupun kepada sesama
walaupun kepada orang yang non muslim. Kenapa? Kata para ulama, li'annal ibro bil khawatim. Karena baik buruknya orang itu bukan dilihat saat sekarang, Pak. Mungkin sekarang kita ahli masjid. Mungkin sekarang kita ahli sedekah. Mungkin sekarang mobil kita banyak. Tapi apakah menentukan keadaan sekarang kita nanti di akhir hayat kita? Maka kata para ulama, tolak ukur baik tidaknya orang itu bukan saat sekarang ini, saat dia masih hidup, tapi nanti di penghujung umurnya, apakah dia matinya baik atau matinya tidak baik. Kenapa? Karena banyak orang non muslim, Pak. Orang non muslim ini, orang kafir. Orang kafir ini mansus bil adab, udah dinas dalam Al-Quran, bakal masuk neraka, bakal di neraka selama-lamanya. Tapi subhanallah, di penghujung umurnya, di akhir hayatnya, matinya husnul khotimah. Matinya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Nah ini, hidupnya kafir, tapi matinya dia mengucapkan kalimat syahadat dan akhirnya dia mati dalam keadaan Islam. Tapi ada juga orang muslim, ahli ibadah, tapi di penghujung umurnya justru matinya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kata para ulama, kita jangan sesekali menganggap diri kita lebih mulia dari orang lain walaupun kepada orang kafir. Kenapa? Karena ukuran kita baik atau kita tidak baik bukan kita saat ini, tapi nanti di penghujung umur kita kalau matinya husnul khotimah berarti kita baik. Tapi begitu sebaliknya, kalau ternyata tidak baik, maka diri kita tidak baik. Tapi na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Nah ini artinya kita harus memiliki sikap rendah hati. Tidak boleh merasa sombong di hadapan siapapun, dengan siapapun kita nggak boleh merasa lebih mulia. Hadirin hadirat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah tentang Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Umar Ibnul Khattab ini kan orang yang hebat. Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kekuasaan pada saat itu melebar luas ketika pada pemerintahan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Tapi Sayyidina Umar Ibnul Khattab ini disebutkan ada salah satu orang yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini menceritakan, ra'aitu Umar Ibnul Khattab wa ala atihi kirbatu ma'in. Aku pernah jalan berjumpa dengan Umar Ibnul Khattab dan di atas pundaknya membawa gentong air. Bayangkan, pejabat tinggi sekelas presiden bawa gentong air di pundaknya, Pak. Sekarang apakah kita pernah lihat ada gubernur aja bawa gentong air? Tidak ada. Nah ini apa namanya? Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu bukan kekuasaan Islam pada saat itu melebar kemana-mana, sampai Mesir, sampai wilayah Syam, sampai wilayah Irak, sampai wilayah Yaman. Itu semua masuk dalam pemerintahan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kekuasaannya sangat luas, bahkan lebih besar dari Indonesia. Tapi beliau bawa gentong air. Udah gitu gentong airnya ini bukan untuk kepentingan pribadi. Beliau ngambil dari sumur, kemudian kirba ini apa? Wadah air yang terbuat dari kulit. Ya gampangnya sekarang itu gentong air lah, ember air. Karena di sini nggak ada wadah air terbuat dari kulit, nggak ada. Nah ini dibawa, apa yang beliau lakukan? Beliau ngisi bak-bak airnya penduduk Madinah, bukan untuk rumahnya. Maka ditegur oleh Sayyidina Urwah bin Zubair, ya Amirul Mukminin, la yambahi laka hadza. Wahai Amirul Mukminin, Anda ini nggak pantas melakukan hal seperti ini. Anda ini khalifah, Anda ini Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang mukmin, nggak layak melakukan hal yang seperti ini. Apa jawaban Sayyidina Umar Ibnul Khattab? Luar biasa, Pak. Beliau ini bilang, saya membawa air ini sebagai obat. Kok bisa sebagai obat?
Kata beliau, saya ini kan pimpinan. Banyak orang-orang datang, utusan-utusan, delegasi-delegasi dari banyak negara yang siap tunduk dengan aturan saya. Akhirnya dalam hati saya ini agak muncul nih gejolak sombong. Agak muncul gejolak sombong. Apa kata beliau? Lamma atatnil wufud bisam'i wa ta'ah dakhalat fi nafsi nahwah. Ketika banyak delegasi dari berbagai daerah yang siap tunduk dengan aturan saya, muncul dalam hati saya nahwah, gejolak sombong ini. Maka fa'ahbabtu an uksiroha, maka aku pengen menghilangkan sifat sombong ini. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Akhirnya saya ngambil gentong air, saya isi wadahnya airnya penduduk Madinah. Nah ini Pak. Jadi beliau ini ngobati, bukan pengen dilihat, oh hebat ya, pemimpin yang rendah hati, apa itu namanya istilahnya sekarang itu, biar apa? Biar dianggap baik itu, wallahu alam apa istilahnya zaman sekarang, kayak belusukan, biar apa? Pencitraan. Ini bukan pencitraan sama sekali. Sayyidina Umar bukan pencitraan, bahkan beliau mengatakan ini obat bagi saya, agar sifat atau gejolak sombong dalam hati saya betul-betul saya hilangkan dengan saya membawa gentong air tadi ini. Nah inilah sifatnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, pimpinan yang layak ditiru, pejabat kelas tinggi, pimpinan umat Islam, gak malu bawa gentong air. Udah gitu bukan untuk kepentingan rumahnya, tapi untuk ngisi kamar mandinya penduduk Madinah. Nah inilah hebatnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Nah maka artinya apa? Kalau kita kadang-kadang melakukan hal apa sih? Malu nih, nggak pantas nih, nggak ada alasan sebenarnya. Sayyidina Umar aja melakukan hal yang seperti itu. Sampai ada salah seorang ulama besar dari Sadatuna Ali Ba'alawi, namanya Al-Faqihul Muqaddam Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau disebutkan, karena Sayyiduna Al-Faqihul Muqaddam yahmilus samak fi kummihi minas suq ila darih. Ada ulama besar, Pak, ahli fikih, orang yang sangat terhormat di negara Yaman, tepatnya di kota Tarim. Beliau ini ke pasar belanja ikan, dan ikannya dibawa dari pasar sampai ke rumahnya dengan tangannya sendiri, nggak malu. Padahal beliau ulama besar, orang yang sangat terkenal, tapi beliau nggak apa-apa, nggak malu. Ini menunjukkan bagaimana sikap tawadhu'nya para salafun saleh, sikap tawadhu'nya yang mereka lakukan ini. Maka intinya di sini kita harus memiliki sifat tawadhu, karena tawadhu sebagaimana disampaikan tadi, yajlibu mahabbatal ikhwan, menjadikan kita dicintai, bukan hanya dicintai oleh Allah saja, tapi akan dicintai oleh lingkungan kita, oleh masyarakat sekitar kita. Nah, kemudian kita ketika membahas tawadhu, kita nggak lepas dari membahas lawannya tawadhu, yaitu al-kibir, yaitu sombong, takabur. Nah, kata para ulama, puncaknya atau pokoknya, pangkalnya, akarnya kemaksiatan itu sebenarnya 3, Pak. Akarnya kemaksiatan itu 3. Yang pertama sombong, yang kedua ambisius, yang ketiga dengki, hasud. Ini segala macam kemaksiatan berujung pada 3 ini. Kalau tidak sombong, ya ambisi, atau kalau gitu hasud. Contohnya apa? Sombong, ini maksiat yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu diusir, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena sombong. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dalam hatinya ada sifat sombong. Kemudian ambisi. Ambisi ini apa? Maksiatnya siapa? Maksiatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena berambisi makan buah khuldi yang ada di dalam surga itu. Ambisi, mengikuti syahwatnya. Nah ini maksiat yang kedua. Dan maksiat yang ketiga itu berasal dari hasad, dengki. Melihat orang lain dapat nikmat gak terima. Dan ini maksiat yang dilakukan oleh putranya Nabi Adam yang bernama Qabil, sampai rela membunuh Habil karena dengki ngelihat saudaranya mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Nabi Adam alaihissalam.
Nah, ini apa? Ini apa namanya? Pokok dari kemaksiatan bermula dari 3 ini. Kalau tidak sombong, ya ambisi, ya hasud. Nah, tapi kemudian ulama mengatakan kalau maksiat itu bermula dari ambisi syahwat, ini mudah dapat ampunan dari Allah. Sebagaimana Nabi Adam, beliau bermaksiat kepada Allah karena syahwatnya, keinginannya untuk makan buah yang ada dalam surga. Akhirnya melanggar aturannya Allah dan akhirnya memakan buah tersebut. Dan akhirnya berujung Nabi Adam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iblis, ini kan maksiatnya sombong urusannya, Pak. Apakah dapat ampunan dari Allah? Enggak dapat ampunan dari Allah. Maka sombong ini lawannya tawadhu, merupakan sifat yang sangat-sangat tercela, yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidina Imam Hasan Basri mengatakan maksiat yang bersumber dari syahwat mudah mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi maksiat yang bermula atau berakar dari sombong maka tidak bakal mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana maksiat yang dilakukan oleh iblis. Maka di sini kita nggak boleh sombong. Kita sama sekali nggak boleh sombong. Kita ini nggak pantas sombong, Pak. Kata para ulama, ada salah satu anaknya pejabat, Pak. Anaknya pejabat ini sikapnya arogan, sikapnya sombong, pakaian yang mewah. Kebetulan lewat di hadapan ulama besar namanya Imam Malik bin Dinar. Kebetulan lewat Imam Malik bin Dinar ini apa? Tokoh sufi besar, ulama besar. Lah, ini apa? Anaknya pejabat ini dengan berlagak arogan kebetulan lewat di hadapannya Malik bin Dinar. Langsung ditegur oleh Malik bin Dinar. Lau taraktal khuyala lakana ahsan minka. Andaikan kamu meninggalkan kesombongan ini, itu pasti akan lebih baik buat dirimu. Marah, Pak. Anaknya pejabat ditegur, ngamuk. Coba kamu rendah hati kan lebih baik itu. Ditegur gitu. Nggak terima. Apa yang dilakukan oleh anak pejabat ini? Ama ta'rifuni. Kamu nggak tahu saya. Apa kata beliau? Oh, saya kenal kamu baik, katanya. Wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidan. Demi Allah, saya tahu tentang dirimu dengan pengetahuan yang sangat detail, yang sangat bagus. Saya tahu dirimu itu kan berasal dari mani yang kotor. Tiap hari membawa kotoran dan berakhir menjadi bangkai mayat yang kotor. Langsung digituin sama Malik bin Dinar. Saya tahu kamu. Walaupun kamu anak pejabat, kamu berasal dari mani yang kotor, tiap hari selalu membawa kotoran dan akan berakhir menjadi bangkai, menjadi mayat yang kotor. Ini mau bersikap arogan kepada Malik bin Dinar, malu akhirnya, Pak. Digituin fa'arkhal fata ra'sahu wa kaffa amma kana alaih. Akhirnya dia menundukkan kepalanya dan tidak jadi berbuat arogan kepada Sayyidina Malik bin Dinar. Apa yang harus kita petik dari kisah ini? Kalau kita amati betul, Pak. Kalau kita mau menyombongkan harta kita, kalau kita mau menyombongkan ketampanan kita, apa yang pantas kita sombongkan? Diri kita ini berasal dari mani yang kotor. Dan tiap hari perut kita selalu membawa kotoran. Dan nanti kita akan menjadi mayat, menjadi bangkai yang kotor. Dan rusak dimakan oleh tanah, oleh cacing-cacing tanah. Maka apa yang pantas kita sombongkan dari diri kita ini? Maka ini nasihat yang sangat luar biasa. Nasihat yang sangat luar biasa dari Sayyidina Malik bin Dinar ini mengajarkan kepada kita agar kita bersikap tawadhu, tidak bersikap arogan dan tidak bersikap semena-mena dan menganggap lebih mulia daripada orang lain. Karena sikap sombong ini kalau Allah sudah balik, nanti akan berbalik 100%. Bro. Ada satu kisah. Ada salah seorang ulama ketika saat tawaf di Mekah, Pak. Beliau cerita, saat tawaf di Mekah, ra'aitu fit tawaf insanan baina yadayhi syakiriyah
yamna'unan nasa li ajlihi anit tawaf. Kata ulama ini, aku pernah suatu ketika saat tawaf di Masjidil Haram, saat tawaf di Ka'bah, aku melihat orang dengan gayanya yang sok luar biasa, sombong sekali, dikawal bodyguard. Ini tawaf dikawal bodyguard, nggak nanggung-nanggung. Kalau di jalan sini Banyuwangi dikawal bodyguard masih wajar lah Pak. Ini di Ka'bah ini, tempatnya orang mendahkan hatinya, malah dia minta dikawal bodyguard. Kemudian bodyguardnya ini sikapnya arogan, ngusirin orang yang menghalangi bosnya ini jalan. Dia jalan dengan gagahnya, dikawal kanan kiri oleh bodyguard. Apa kata para ulama ini? Suatu ketika saya jalan-jalan di Baghdad dan di atasnya jembatan, saya melihat orang itu yang dulu dikawal bodyguard saat tawaf, ternyata aku melihat saat di Baghdad di atas jembatan, melihat status dia jauh berbeda. Apa yang terjadi? Kata ulama ini, ra'aituhu ba'da dzalika bimuddatin ala jisri Baghdad yas'alunan nasa syai'a. Jadi pengemis. Dulunya tawaf dikawal bodyguard, selang beberapa tahun atau beberapa waktu ada di Baghdad di atas jembatan minta-minta jadi pengemis. Akhirnya orang ini nanya, loh dulu kan saya pernah jumpa sama kamu. Kamu dulu di Baitullah, di Ka'bah, dikawal bodyguard. Sekarang kok jadi pengemis kamu? Apa kata orang ini? Ana takabbartu fi maudhi'in yatawadhu'un nasu hunak. Saya dulu salah, sombong di tempat yang salah. Sombong di tempat yang seharusnya saya rendah hati di situ. Akhirnya fabtalani Allah. Aku diberikan ujian oleh Allah, aku menjadi hina di tempat yang orang-orang sekitarnya pada berbuat sombong semuanya. Kalau di Ka'bah kan orang rendah hati, malah dia sombong. Di Baghdad orang pada tampilan mewah-mewahan Pak, malah dia menjadi orang yang terhina. Akhirnya Allah berikan aku ujian menjadi orang yang terhina, orang di sekeliling orang-orang yang seharusnya orang di sini sombong-sombong semuanya. Nah inilah jangan sampai kita berbuat sombong, kalau udah Allah balik kita akan menjadi orang yang jauh dari kata dimuliakan, bahkan menjadi orang yang terhina. Kemudian akan saya tutup sedikit karena judulnya tadi tawadhu dan qanaah. Nah, qanaah ini hal yang sangat penting Pak. Ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini diajarkan qanaah Pak. Kenapa? Coba jenengan nanti pas buka puasa, andaikan menunya ndak enak, terasanya enak. Biasanya makan tahu aja, kasih kecap dikit. Kalau bukan bulan puasa, aduh kok makanan gini nih. Coba pas bulan puasa, pas buka, nasi dok dikasih sambal, enaknya luar biasa Pak. Maka bulan puasa ini menjadi bulan mendidik kita agar menjadi hamba yang lebih bisa qanaah. Dan ada satu nasihat Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, apabila Anda melihat kepada orang yang memiliki kelebihan harta dan fisik, maka lihatlah orang yang di bawah Anda. Artinya apa? Kita ini kalau melihat fisik, rupa dan harta, jangan melihat orang yang di atas kita, tapi melihatlah orang yang di bawah kita. Kalau misalkan kayak kita orang ini Pak, tiap hari andaikan yang kita lihat itu orang kaya, mobilnya banyak, duitnya banyak, rumahnya banyak, kita nggak akan menjadi manusia yang syukur Pak. Terus merasa kurang, merasa tidak puas. Tapi andaikan kita ngelihat orang-orang yang kadang satu hari makan, kadang tidak, kadang kayak sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina, kadang nggak ada yang dimakan Pak, sampai dimakan itu rumput, kadang dimakan itu tanah karena kelaparan. Maka kita akan menjadi manusia yang syukur. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa buka nasi, kita masih bisa minum es, kita masih bisa minum kopi. Maka apa? Kata Nabi, kalau dalam urusan harta dan fisik, jangan lihat orang yang di atas kita, tapi lihatlah orang yang di bawah kita. Kalau kita melihat orang yang ganteng-ganteng Pak, orang yang cakep-cakep, loh kita kok jelek ya, akhirnya kita kurang puas.
Lah orang oplas itu, orang operasi plastik itu karena merasa gak puas dengan mukanya karena terlalu sering melihat orang yang lebih cakep dari dia. Coba kita ngelihat orang-orang yang ya kita anggaplah jauh di bawah kita lah, kulitnya mungkin lebih hitam dari kita, hidungnya mungkin lebih pesek dari kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan puasa ini bulan mendidik kita agar menjadi manusia yang qanaah, manusia yang ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena nasihatnya Habibullah bin Alawil Haddad, wal qanu'rahah wat tama'junun, orang yang memiliki sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, ini dalam hatinya akan Allah karuniakan ketenangan. Tapi wat tama'junun, orang yang serakah, tidak merasa puas, tidak qanaah, ini adalah junun, sikapnya orang yang gila. Karena berapapun yang Allah berikan kepada dia tidak akan pernah merasa puas dengan hal tersebut. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang tawadhu. Allah jadikan kita sebagai hamba yang qanaah. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah, demikianlah tausiah pada sore hari ini, yaitu penjabaran dari sebuah tema keutamaan tawadhu dan juga qanaah. Semoga bermanfaat bagi kita sehingga menjadi kehidupan kita lebih baik untuk selanjutnya. Baik, masih ada waktu untuk tanya jawab. Mungkin satu pertanyaan saja kepada jemaah yang ingin bertanya kepada Kiai seputar tema, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Habib, saya pernah mendengarkan tausiah bahwasanya manusia itu mempunyai titisan gen kesombongan. Kalau memang benar ada titisan gen kesombongan, itu gimana caranya biar kesombongan itu tidak tertampakkan atau bisa dinetralisir? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus. Ini apakah manusia ada titisan kesombongan dan bagaimana cara mengobatinya? Ini gitu. Bagaimana cara menghilangkan sifat sombong tersebut? Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Safatuz Zubat, ketika beliau menyampaikan ilmu apa saja yang wajib kita pelajari, Pak. Maka beliau mengatakan ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardhi salati wad dawami wal ba'ilil muhtaji litabayui. Kemudian yang nadham berikutnya Imam Ibnu Ruslan mengatakan wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Mempelajari ilmu tasawuf, mempelajari ilmu tentang penyakit hati agar kita bisa memerangi sifat tersebut. Nah, maka kalau kita nggak paham apa saja penyakit hati, kadang-kadang hati kita ini udah terjangkit penyakit, tapi kita nggak sadar kalau kita berpenyakit. Nah, ibarat gini, mungkin ada beberapa penyakit mematikan, tapi nggak ada efeknya, nggak ada tampaknya, tahu-tahu meninggal aja orangnya. Setelah dicek, oh ternyata mengidap penyakit jantung akut, ternyata mengidap penyakit liver, ternyata mengidap penyakit ini. Lah begitu pula hati ini ada penyakit-penyakitnya. Lah penyakit hati ini harus kita tahu apa saja penyakitnya, apa saja gejalanya, dan bagaimana cara mengobatinya. Nah itu perlu kita mempelajari. Selain kita belajar ilmu tauhid, selain kita belajar ilmu fikih, maka kita harus belajar ilmu tasawuf agar hati kita bersih. Ilmu tasawuf ini
ilmu tazkiyatun nufus, ilmu membersihkan hati kita agar bersih dari penyakit hati. Nah, terus bagaimana cara mengobati sombong ini? Cara mengobati sombong tadi kita harus ketika ada gejolak sombong harus kita singkirkan. Dan ini kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh tadi siapa? Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ketika dalam hatinya merasa banyak orang patuh kepada beliau, banyak utusan-utusan dari banyak daerah datang menyatakan sikap siap tunduk dengan aturan beliau, muncul gejolak sombong. Maka beliau langsung, apa yang beliau lakukan? Bawa gentong air, biar hilang nih sombong nih. Saya nggak pantas, masa manusia sombong. Nah ini hal-hal sikap-sikap seperti ini harus kita lakukan. Artinya apa? Paling tidak kita mengetahui ilmunya agar kita tahu, oh ini sombong nih, gejolak sombong nih, kita singkirkan. Atau oh ini gejolak ujub nih, bangga dengan amalnya, oh kita singkirkan ini. Oh ada gejolak hasud nih, kita singkirkan hasud ini. Karena penyakit hati itu sangat-sangat banyak sekali. Sampai ada ilmu tasawuf, ini kita diajari apa saja penyakit hati, apa saja gejolaknya, tanda-tandanya, dan bagaimana cara mengobatinya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita bersih dan hati kita selamat dari segala penyakit hati. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya fariqal furqan wa munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ya munazzilal furqan بالحق اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah pengajian Pondok Ramadan, demikianlah pengajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat sehingga bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya selaku penata acara kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi bahwasannya untuk pengajian Pondok Ramadan besok sore penyajinya yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Maulana atau Gus Digo, keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggung. Terima kasih. Waktu buka kurang 6 menit.